sore. Aku rekamnya nih pas lagi sore-sore ya kan, di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Jadi ya udah aku mencoba untuk merekam ini. Oke, first of all, aku mau jelasin dulu kenapa aku bikin video ini. Pertama itu aku mau jelasin kenapa video yang kemarin sempat aku upload itu akhirnya aku take down, aku hapus karena ada beberapa alasan. Alasan yang paling penting yang menurut aku sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi, sesegera mungkin video itu harus segera aku take down itu karena suami keberatan. Keberatannya kenapa? Kalian bisa, mungkin ada beberapa orang yang sudah nonton, karena video itu cepat banget ya, sekitar nggak nyampe setengah jam aku upload, suami nonton dan dia langsung teks aku untuk kalau bisa jangan mengupload video semacam itu. Karena di situ tuh aku nangis, jadi ceritanya drama gitu loh. Walaupun sebenarnya itu bukan drama, itu bentuk keharuan gitu loh. Keharuan aku menjelaskan gimana baiknya suami aku waktu itu. Tapi suami aku bilang sebaiknya jangan, karena nggak baik. Intinya dia nggak mau melihat istrinya menangis di depan kamera dan itu dilihat oleh orang banyak. Ya aku mau bilang apa, aku harus menurut sama suami aku ya kan. Jadi akhirnya aku delete, aku take down, dan dia menyarankan aku untuk membuat video lagi yang aku nggak nangis-nangis tapi dengan tema yang berbeda. Dia kasih saran aku sih, kamu kenapa nggak buat video mengenai makanan apa yang kamu suka selama kamu ada di sini, maksudnya di sana, di India. Karena memang kan aku itu sempat tinggal di sana kurang lebih 4 bulan. Aku sempat 4 bulan di sana. Setelah nikah aku kan ikut suami ke sana sampai akhirnya aku pulang ke Indonesia dan stuck di sini karena corona. Terus aku mulai mikir, iya juga gitu ya, kenapa nggak aku buat video seperti itu. Dan banyak teman-teman juga yang nanya mengenai makanan yang ada di sana, karena kan makanan di sana itu kan totally different gitu sama makanan-makanan yang pernah kita temui di sini. Bumbunya beda, rasanya beda, pengolahannya beda, dan aku itu bukan penggemar masakan India. Jadi bisa dibilang selama aku tinggal di sana itu sulit untuk suami menentukan aku mau makan apa gitu. Jadi di sana tuh aku milih makannya. Ada beberapa yang memang masuk ke lidah aku, tapi ada yang enggak sama sekali. Di video kali ini akhirnya aku memutuskan untuk kasih info ke kalian. Mungkin kalian juga penasaran aku sukanya makan apa di sana, dan bisa jadi referensi kalian juga kalau nanti kalian nyasar ke India berlibur atau apapun, mungkin ini bisa jadi referensi kalian juga gitu. Aku udah bikin listnya, ada beberapa video yang ada beberapa makanan yang bisa aku makan selama aku ada di sana. Oke, aku mulai ya. 5 makanan favorit aku selama aku ada di India. Oke, makanan pertama, tungguin ya. The most favorite food buat aku selama aku di India itu nama makanannya adalah chicken tandoori. Aku ulangi, chicken tandoori. Nanti aku gambar-gambar makanannya aku akan munculkan nanti di sini. Yang pertama itu chicken tandoori. Chicken tandoori itu apa ya? Kalau di sini tuh semacam ayam bakar. Jadi tandur itu dalam bahasa sana, aku nggak tahu sih itu bahasa apa, itu artinya adalah dibakar gitu. Jadi kalau di sini tuh sama aja sih seperti ayam bakar, makanya aku masih bisa makan. Tapi rasanya tuh lebih enak, rasanya tuh lebih apa ya? Lebih enak lah, lebih ada bumbunya. Kalau di sini kan ayam bakar tuh rata-rata pakai kecap ya. Kalau di sana tuh enggak. Chicken tandoori itu rasanya tuh kan jadi pengen India banget, tapi masih bisa masuk gitu loh. Bumbunya tuh nggak yang kuat banget, karena kan masakan India itu kuat di jinten, kuat di bawang merah, bawang
cabai maksudnya, terus banyak bumbu-bumbu lain. Oh iya, satu yang harus aku jelaskan, di India itu hampir semua makanan itu menggunakan yang namanya garam masala. Apa itu garam masala? Garam masala itu adalah bumbu-bumbu yang sudah, jadi kayak rempah-rempahnya India gitu, udah dileburkan, udah kayak apa ya, dijadiin satu bubuk gitu, garam masala. Nih aku menemukan sih apa itu garam masala. Jadi garam masala itu aku lihatnya dari Google ya guys. Garam masala itu campurannya tuh ada lada hitam atau putih, ada cengkeh, ada daun salam, ada cabe, ada jinten, kayu manis, kapulaga, biji wipala, fuli, bunga lawang, kayak gitu. Semacam bumbu penyedapnya mereka. Jadi hampir di semua makanan India itu mereka menggunakan garam masala. Begitupun juga dengan chicken tandoori. Aku suka banget sama chicken tandoori. Jadi kalau misalnya suami udah bingung aku mau makan apa, dia pasti akan orderin chicken tandoori. Gitu. Oh iya juga lupa, di India itu kan karena ada karena mereka kan mayoritas adalah Hindu. Umat Hindu itu kan tidak bisa makan makanan yang non-veg. Jadi mereka itu adalah vegetarian. Tapi nggak sulit juga untuk menemukan makanan yang non-veg. Kayak ayam, kayak kambing, itu masih bisa kita temukan di sana. Kecuali sapi, itu benar-benar di-ban banget untuk diperdagangkan di sana. Sapi itu di sana adalah suci, sapi itu adalah salah satu maaf Tuhan mereka, umat Hindu, jadi memang tidak diperkenankan untuk dimakan oleh masyarakat atau penduduk India. Kebetulan suami aku bukan Hindu, jadi dia masih boleh makan makanan yang non-veg kayak ayam dan kambing gitu, itu boleh gitu. Oke, itu satu, chicken tandoori. Terus yang kedua, itu aku udah list, aku suka momos. Kamu boleh cek juga momos. Momos itu kalau bisa dibilang adalah dimsumnya India. Jadi dia kayak kalau pernah makan dimsum ya, mirip-mirip gitu. Cuman isinya ada yang vegetarian, ada yang non-veg. Nah, aku sukanya itu yang chicken momos. Chicken momos terbuat dari, ya pokoknya kayak dimsum gitu. Aku nggak tahu itu terbuat dari apa. Nanti kalian cari tahu sendiri aja ya. Dia itu ada yang di steam, kayak benar-benar mirip kayak dimsum. Ada juga yang di fried atau digoreng. Jadi yang di steam itu nantinya akan digoreng lagi. Nah, aku dua-duanya suka, tapi aku kalau disuruh pilih, aku lebih suka yang chicken momos yang digoreng. Itu enak banget. Dan kita punya satu langganan di sana, chicken momosnya the best banget. The best banget, itu enak. Terus ada lagi, yang ketiga itu aku suka jalebi. Jalebi itu apa ya? Jalebi itu kayak makanan manis, tapi manisnya manis banget. Ada beberapa manis di sana tuh terkenal sama manisan kayak ladu, terus ada gulab jamun, itu juga. Aku sih suka ladu, tapi aku lebih suka tuh jalebi. Jalebi itu super manis, jadi dia kayak adonannya tuh digoreng, habis digoreng di minyak yang banyak gitu, jadi kayak deep fry, terus dicemplungin ke adonan gula gitu, gula yang udah dicairin gitu, dicemplungin di situ, baru dia bisa kita makan. Itu enak banget. Jadi tiap minggu ya, every Sunday, suami tuh selalu ngajakin ke salah satu tempat jalebi yang enak banget deket-deket rumah. Jadi jajanan minggu aku tuh pasti ada yang namanya jalebi. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu ada butter chicken. Butter chicken itu makanannya berkuah. Kalau nanti kalian bisa lihat di foto-fotonya, butter chicken, tapi aku hanya bisa makan butter chicken yang dibuat atau yang dimasak sama kakak ipar aku. Kalau aku beli di restoran atau di tempat makan gitu, aku kurang suka. Nggak tahu ya kenapa. Mungkin rasanya pasti beda, dan aku lebih suka yang dibuat sama kakak ipar aku yang cewek. Jago banget masak. Itu jago banget masak kakak ipar aku yang cewek tuh. Jadi aku di sana tuh kerjanya cuma ngelihat dia masak tanpa belajar.
Susah soalnya, susah banget. Terus yang terakhir, em, aku suka semua makanan Hakka, Hakka food. Hal yang harus aku jelasin ke kalian, apa itu Hakka food? Oke, Hakka itu adalah salah satu ras yang ada di India. Kalau kalian bisa cek di Google, Hakka adalah penduduknya itu, mereka tinggal di India, tapi mereka Chinese. Jadi mereka sangat-sangat berbeda dengan penduduk-penduduk India pada umumnya. Mereka itu Chinese, gimana sih? Orang Chinese sama kayak kayak Chinese pada umumnya. Mereka bermata sipit, berkulit putih, tapi mereka jago banget bahasa India, beneran. Jadi nanti deh coba aku share juga videonya. Aku ketemu sama beberapa orang Hakka. Mereka dan mereka itu jago-jago masak. Masakan mereka itu enak-enak banget. Sama aja kayak Chinese food yang ada di sini, tapi mereka lebih menggunakan banyak bumbu. Tapi enak gitu. Aku masih bisa makan. Nah, ini dia jalebi. Jadi, kalian bisa lihat kalau adonan yang sudah di deep fry nantinya akan dimasukkan ke adonan gula yang ada di sebelahnya, baru bisa kita makan. Ini tuh tempat jalebi kesukaan aku. Setiap minggu aku pasti kesini sama suami. Enak dan murah. Nah, ini tuh restoran Chinese favorit kita kalau kita lagi pengen makan Chinese food. Aku dan keluarga suami suka banget kesini. Makanannya enak-enak. Letaknya ada di salah satu mall di dekat rumah. Ini menu favorit kita kalau kita lagi makan di Chinese restoran yang tadi. Ada nasi goreng, ada mie, dan yang coklat di sana itu adalah pork non halal ya. Ini loh yang tadi aku bilang kalau aku ketemu sama beberapa orang Chinese yang jago masak di sana. Ini salah satunya. Aku ke salah satu restoran pinggir jalan gitu, street food. Kalian bisa lihat yang masak atau kokinya itu Chinese. Oke, kayaknya itu aja. Kalau misalnya ada yang tanya, kayak Gi, kenapa nggak buat 5 masakan yang kamu nggak suka aja sekalian gitu maksudnya. Mau sih, tapi nanti aja ya, karena takut videonya kepanjangan. Itu aja tadi udah aku singkat-singkat banget, mungkin agak nggak jelas. Sorry kalau memang agak nggak jelas ya videonya. Yang penting aku sudah kasih referensi makanan apa yang biasanya bisa dimakan oleh lidah-lidah kita, lidah-lidah Indonesia. Kecuali kalian memang dari awal udah suka makanan India ya, itu beda cerita. Karena aku ini tipe yang nggak bisa makan makanan India. Jadi itu aja referensi dari aku, 5 masakan India yang aku bisa makan selama tinggal di sana. Itu dulu. Terima kasih banyak sudah menonton video aku. Maaf kalau di video ini aku banyak salah, ada kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye, God bless you.